antara Jaga Setara dan PWAG Indonesia atau Arts for Women. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional atau International Women Day pada tanggal 8 Maret 2022, Arts for Women dan Jaga Setara mengadakan diskusi yang kita sebut sebagai Forum Periset Indonesia. Jaga Setara merupakan platform atau komunitas inisiatif diskusi feminis anak muda yang didirikan oleh Women March Serang dan Arts for Women atau PWAG Indonesia pada 2020 di masa pandemi. Jaga Setara ini memulai diskusi-diskusi terkait isu gender, feminisme, anak muda, dan isu-isu terkini untuk belajar bersama tentang isu-isu kesetaraan gender. Jaga Setara merupakan komunitas relawan dan terbuka untuk siapapun, terbuka untuk kerjasama dan kolaborasi diskusi. Silakan teman-teman bisa melihat atau bisa kepo ke komunitas Jaga Setara di Instagramnya Jaga Setara. Oke, selanjutnya Arts for Women atau PWAG Indonesia adalah jaringan kerja relawan untuk isu feminisme, perdamaian, dan seni, menjembatani diskusi antara gerakan perempuan, feminisme, dan seni budaya yang didirikan sejak tahun 2004. Kegiatannya berfokus pada pengelolaan pengetahuan melalui diskusi, penerbitan buku, workshop, produksi, dokumenter, dan kolaborasi seni lainnya. Acara-acara yang pernah diselenggarakan antara lain workshop Putri Performance, Femart Space, diskusi seni dan feminisme, temu seniman perempuan, Woman Putri Islam, art gathering, dan lain sebagainya. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 merupakan bagian dari benih kecil program Small Initiative oleh PWAG Indonesia yang didukung oleh PWAG Switzerland, yang juga menggelar beberapa acara antara lain webinar mengenai perempuan dan konflik lingkungan di bulan Desember lalu, kemudian workshop menulis untuk healing di Sulawesi Tengah yang dikelola oleh Mbak Ama Ahmad dan Mbak Desi Tirayoh. Juga ada lomba konten Instagram di Jaga Setara yang dikelola oleh Hansa. Hari ini kita akan mendengar tentang tari sawat yang dari Maluku dan kisah pengungsi perempuan di Belu, NTT yang akan disampaikan oleh Mbak Theodora dan Mbak Yanti Mesa. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisa Kotrunada. Di sini saya akan menjadi moderator untuk diskusi kita sore ini. Oke, sebelum kita mulai diskusinya, mari kita dengarkan sepatah dua patah dari Mbak Olin mengenai diskusi ini, mengenai Arts for Women dan mengenai Jaga Setara. Silakan Mbak Olin. Ya, terima kasih Alisa. Selamat siang dan selamat sore semua teman-teman, terutama selamat sore untuk teman-teman di Indonesia Timur ya. Sekarang sudah jam 5 sore di Maluku. Selamat bergabung, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya, dan salam Nusantara kalau ngikutin katanya teman-teman di Komnas Perempuan ya. Salam Nusantara, salam keberagaman. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sejahtera ya di masa pandemi ini, tetap semangat ya, walaupun ya masih banyaklah keterbatasan kita karena situasi pandemi sekarang ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan hasil penelitian dari dua orang teman kita, yaitu Theodora di Maluku dan Yanti di Timor Barat, di NTT, di Belu tepatnya. Jadi Pulau Timor itu ada panjang, ini ada Belu, nanti Yanti bisa ceritain untuk yang nggak tahu Belu itu ada di mana, biar tahu. Nah, aku mungkin mau sharing aja ya, bahwa kita dari PWAG Indonesia sangat mendukung ya inisiatif teman-teman peneliti dan teman-teman aktivis di seluruh Indonesia ya, terutama di wilayah-wilayah di Indonesia Timur ya, khususnya di wilayah seperti NTT, Sulawesi, Maluku, dan juga di Papua ya. Jadi memang kita
banyak sekali fokus kegiatan-kegiatan di daerah Indonesia Timur itu mungkin sejak 2006 ya, 2006-2007 itu pertama kali kita bikin kegiatan penelitian dan juga sempat buat film dokumenter tentang Mama Aleta Baun ya di Molo, Pegunungan Molo di Timur Barat. Itu sebenarnya riset yang paling pertama yang dilakukan oleh PWAG Indonesia itu dulu, dan itu memang kita memfokuskan kepada bagaimana mendokumentasikan ya, tokoh-tokoh perempuan dan juga kegiatan-kegiatan perempuan yang terkait seni, budaya, dan aktivisme begitu. Nah, memang hasil dari suatu riset itu biasanya kan orang melihat kalau riset itu kayak jadi paper gitu ya, atau jadi kertas kebijakan gitu, atau jadi buku serius banget gitu ya kayaknya. Tapi kita kepingin juga sebenarnya riset itu kemudian bisa apa ya, berkolaborasi multi seni ya, multi bidang, multi seni, multi bidang, multi ilmu keilmuan begitu ya. Jadi dia nggak hanya sekedar di dalam teks itu. Nah, makanya hari ini kita akan dengar langsung gitu ya dari kedua peneliti kita yang keren ini, peneliti muda kita yang keren ini, dan tentu penelitian itu tidak akan berhenti di sini ya, tapi mungkin bisa seterusnya bisa kita kembangkan menjadi lebih luas, dan juga dalam konteks sosial politik Indonesia sekarang ini gitu, bagaimana posisi perempuan di Maluku, bagaimana posisi perempuan di Belu gitu ya, di NTT, dan apa saja kontribusi perempuan ya sebagai bagian dari gerakan aktivisme di daerahnya masing-masing begitu. Dan ini yang sebenarnya kita harapkan muncul ya, orang-orang muda seperti Theo dan Yanti, dan mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman aktivis lainnya gitu ya, dari baik itu dari gerakan perempuan maupun dari gerakan seni budaya di Indonesia ya. Jadi ini yang kita ingin hadirkan gitu ya, satu alternatif cerita dari arus informasi di sosial media yang begitu banyak ya, tentang sinetron lah, tentang gosip lah, ini itu gitu. Tapi kita ingin menghadirkan suatu cerita gitu yang berdasarkan dengan seni budaya atau kultur Indonesia yang begitu beragam gitu ya, ada gitu banyak cerita yang sebenarnya perlu digali dan perlu kita kenali, perlu kita apresiasi, yang tidak begitu banyak didengar orang-orang. Dan bagaimana kemudian hasil dari penelitian ini bisa kemudian kita masukkan ke dalam format-format yang mungkin lebih alternatif, dan bisa juga lebih menjaring ya minat daripada halayak yang lebih banyak. Seperti contohnya Theo juga nanti mungkin akan cerita bagaimana dia juga seorang pegiat literasi ya, yang kemudian ngomongin soal isu-isu gender, isu-isu keberagaman melalui komunitas literasi dengan anak-anak gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak mengenal seni budaya dan juga perspektif gender sejak mereka dari kecil gitu ya. Karena memang suatu pengetahuan itu memang nggak bisa begitu aja orang tuh bisa langsung mengerti gitu. Tapi memang perlu ada tahapan dan perlu ada proses itu, bagaimana kita mengerti soal isu-isu keberagaman, isu-isu gender gitu, yang kemudian membangun ya karakter dari manusia itu sejak dari muda begitu. Dan itu memang juga sebenarnya menjadi harapan kita ya di PWAG Indonesia ya, karena memang kerja-kerja advokasi kesetaraan gender, keadilan gender ini adalah kerja-kerja panjang seumur hidup yang harus kita kita kerjakan pelan-pelan ya, mungkin sedikit-sedikit, pelan-pelan, nggak terlalu semarak, nggak terlalu sumringah gitu ya, tapi kemudian kita akan menikmati hasilnya ke depannya dengan adanya pengetahuan yang bisa kita sebarkan kepada orang lebih banyak begitu. Nah, dengan diskusi ini juga kita juga ingin mengajak teman-teman yang hadir, yang apabila ada yang ingin berkolaborasi untuk riset-riset lain ke depannya, nanti bisa kita diskusikan ya setelah acara. Tapi memang dengan semangat kerelawanan dan semangat kita mau belajar bersama, mungkin perlu juga dicatat ya bahwa kehidupan sebagai peneliti itu sangat sepi dan sangat lama dan sendiri gitu ya kebanyakan. Tapi tentu kita tahu bahwa dengan adanya jaringan kerja bersama ini kita bisa sama-sama saling mendukung dan saling membantu walaupun dari jauh ya. Nanti ke depannya mudah-mudahan hasil dari penelitian Theo dan Yanti ini bisa kita jadikan format lain gitu ya. Mungkin bisa kita bikin film dokumenter gitu, atau bisa bikin jadi pergelaran teater umpamanya, kita nggak tahu ya, nanti bisa kita diskusikan gitu. Tapi ini harapan
harapan dari tim kita berharap ini bisa menjadi apa ya, inspirasi lah ya untuk kita semua, apa ke depannya kira-kira yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Jadi silakan didengarkan hasil risetnya, tapi juga kemudian yuk mari kita bikin apa gitu ke depannya. Mungkin sama-sama bisa kita pikirkan dan kita bantu juga Theo dan Yanti ke depannya, kira-kira dari ini apa sih yang bisa kita bikin bersama-sama, dan kemudian mungkin ada ide-ide lagi yang ke depannya lah gitu kita bisa kerjakan bersama. Mungkin itu dari aku, dan seperti tadi disampaikan Alisa ya, mungkin silakan lihat ke Instagram @jagatsetara, dan kalau untuk kegiatan-kegiatan PWAG Indonesia bisa lihat di Instagramnya Arts for Women 6 ya. Di situ nanti ada informasi-informasi kegiatan kita ke depan gitu. Gitu, terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih untuk Theo dan Yanti yang sudah beberapa bulan ini bekerja keras ya dengan penelitiannya di kondisi di lapangan yang cukup kadang-kadang sulit juga ya. Tapi nanti bisa teman-teman bisa dengar sendiri ya cerita dari mereka kondisi di lapangannya gimana. Terima kasih, dan kembali ke Alisa. Oke, terima kasih Mbak Olin atas sambutannya. Oke, oh ya teman-teman, dimohon untuk mematikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara atau tidak sedang bertanya. Dan untuk pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya melalui kolom chat atau ditanyakan secara langsung ketika sesi tanya-jawab nanti. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa itu Mbak Theodora Melsasail dan Mbak Yanti Mesa. Theodora Melsasail dia adalah seorang penari, koreografer, dan pegiat literasi di Maluku. Theodora mendirikan Theo Dance Family dan rumah belajar untuk anak-anak di rumahnya. Theodora ini menjadi anggota Puan Seni. Dan Yanti Mesak adalah seorang penulis, cerpenis, fotografer di Belu Timur, NTT. Yanti juga merupakan anggota dari Puan Seni. Oke, kita bisa langsung mendengarkan presentasi dari Mbak Theodora mengenai tari sawat. Halo Mbak Theodora. Halo Kak Ali, selamat sore. Halo. Suaraku jelas, Kak? Oke, jelas, aman. Oke, silakan Mbak, bisa diceritakan tari sawat itu apa? Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Alisa dan Mbak Olin untuk kesempatannya, dan selamat sore dari Kota Ambon untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga tetap sehat teman-teman dan tetap waras menghadapi kekacauan hari-hari ini ya. Oke teman-teman, nama saya Theodora Melsasail. Saya senang disapa Theodora, tapi tidak terlalu suka disapa Dora. Jadi kalau bertanya mungkin panggil Theo atau Theodora saja, tidak usah Dora ya teman-teman. Ini riset pertama saya teman-teman. Ini riset pertama saya, dan senang sekali PWAG Indonesia memberi kesempatan ini, kesempatan yang saya rasa sangat langka untuk bisa saya temukan. Dan setelah dihubungi sama Mbak Olin, saya langsung menerima, tidak ada penolakan sama sekali, karena ya bagi saya ini kesempatan baik, berharga yang perlu saya pakai gitu. Nah, riset saya tentang tari sawat di Manipa teman-teman. Manipa sendiri adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Dia punya 11 desa dan 7 dusun. Nah, fokus riset saya ada di 2 wilayah di Manipa sendiri, yaitu Desa Tomalihut Timur atau Desa Kristen, karena mayoritas masyarakatnya beragama Kristen, dan Desa Kelakasaude atau Desa Islam. Nah, Desa Tomalihut Timur ini satu-satunya desa Kristen di Manipa, teman-teman. Jadi 10 desa lainnya itu desa Islam, sementara satu-satunya itu Desa Tomalihut Timur, desa Kristen. Yang jadi latar belakang saya atau alasan utama saya mengerjakan riset ini dengan isu tari sawat ini adalah karena pertama saya melihat tidak banyak penggalian, pembacaan, penelusuran lebih dalam tentang tradisi-tradisi yang ada di Maluku. Kita mungkin di Maluku, kalau bertanya buat kita anak-anak muda, tahu nggak tari sawat? Tahu.
tahu nggak tari A, B, C dan sebagainya. Kita tahu tahu doang tapi tidak mengenal secara dalam, tidak bisa menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam dari hanya sekedar namanya. Nah, karena tidak ada ruang yang memfasilitasi peneliti-peneliti muda, periset-periset muda seperti saya untuk menyelam lebih dalam tentang tradisi-tradisi tersebut. Nah, kesempatan ini tentunya menjadi sesuatu yang saya manfaatkan untuk melihat tari sawat yang saya pilih dalam riset saya, bagaimana masyarakat Manipa melihat tari ini. Nah, karena Manipa adalah satu-satunya pulau yang sejak 2018 saya seberangi dari Ambon ke Pulau Manipa ini. Jadi kalau dari Ambon kita harus ke penyeberangan ke tempat pelabuhan dulu teman-teman sekitar 30 menit. Dari situ kita akan menyeberang lagi dengan speedboat ke Pulau Manipa. Kalau tidak ombak kita akan bisa 2-3 jam di tengah lautan, tapi kalau ombak seperti yang kemarin saya pergi, itu saya harus menghabiskan 4 jam lebih beberapa menit di tengah lautan. Dan sejak 2018 saya sudah melakukan perjalanan laut dari Ambon ke Manipa untuk mengerjakan kerja-kerja kesenian saya di sana dengan masyarakat, dengan anak-anak muda, karena saya jadi salah satu relawan pengajar di salah satu SMA di sana. Nah, proses saya datang sejak 2018, saya senang mendengar cerita-cerita orang muda, orang-orang tua tentang tradisi yang mereka punya di sana. Dan yang saya dengar salah satunya adalah tari sawat. Cerita yang selalu saya dengar adalah jauh sebelum konflik Maluku terjadi di tahun 1999, masyarakat Manipa khususnya desa Kelang Asaude dan desa Timur mereka sering menari bersama-sama, menarikan tarian sawat ini. Menari di berbagai kegiatan, berbagai acara-acara penting di Manipa. Tapi setelah konflik selesai, ada kebiasaan-kebiasaan yang dulu mereka lakukan mulai berkurang. Ada pergeseran-pergeseran yang terjadi dan saya rasa itu menarik untuk saya lihat sebenarnya kenapa hal-hal itu bisa terjadi. Dan ini tiga poin penting yang saya lihat dalam riset saya, teman-teman. Bisa ke slide berikutnya, Kak. Ini 3 poin penting yang saya lihat dalam riset saya. Pertama, bagaimana sebenarnya wait. Ada juga di sini saya tidak bisa melihat. Oke, sudah. Bagaimana sebenarnya kedudukan tari sawat bagi masyarakat kedua desa ini? Bagaimana sebenarnya kedudukan tari sawat dalam masyarakat Manipa yang katanya mereka itu adalah bagian dari hidup mereka. Bagaimana kedudukannya hari ini setelah konflik Maluku selesai? Lalu yang kedua, benarkah sawat sebagai tarian perdamaian masih terus bertahan kedudukannya hingga sekarang ini? Nanti saya jelaskan kenapa tiba-tiba tari sawat bisa jadi tari perdamaian bagi mereka. Dan yang ketiga, bagaimana sesungguhnya usaha para perempuan di kedua desa dalam menjaga kedudukan tarian perdamaian ini bagi generasi muda mereka. Oke, saya punya sedikit cuplikan video yang mungkin teman-teman tonton dulu bersama salah satu narasumber saya. Minta bantuannya Mbak diputar, bisa dilihat dulu teman-teman. Selamat menonton. Halo Mbak. Minta bantuannya Mbak, putar video yang pertama Mbak. Udah di-share, mungkin kamu nggak lihat ya. Oh alah, maaf. Bentar ya, aku share lagi nih. Udah di-share tadi. Oh alah, maaf. Kalian bikin apa sih Om sehari-hari, ngapain? Hari-hari di kebun saya. Di sini mau dengar Oma pencerita tentang Oma kesukaan dulu biasa suka nari. Karena kita mungkin Oma bisa cerita dulu Oma biasa menari tuh usia berapa tuh? Dulu ketemu dari masa sekolah saya. Oh, oke. SD berarti? Iya, SD. Saya ketemu cuma menari. Ketemu teman-teman sekolah di sebelah di sebelah. Ketemu baku-baku biasa, baku
pertama paling asik. Oke, paling asik Iya, sekali. Itu jauh asik sebelum sekali. ada konflik. Iya, belum. Ada masih anak-anak. Iya. Jadi memang biasa kebiasaan menari dengan teman-teman dari desa-desa Muslim itu Iya. sudah ada dari dulu. Iya. Biasa nari Iya, nari sawat. Di sini istilah kalau menari itu ketemu dengan sawat rata lah. Oh, sawat rata. Iya. Ada banyak sawat. Iya. Katun di sini bilang pici-pici. Oke. Sawat pici-pici. Oh, pici-pici. Ada menari TH. Banyak. 3 jiko. Dan itu sama tuh sawat-sawat tuh nama-namanya banyak ya. Namanya banyak. Iya. Tapi yang asli menari ini sawat rata. Sawat rata. Itu khusus untuk orang-orang asli. Negeri asli di sini pun. Oh iya. Dia pun tari Perempuan-perempuan asli yang Iya. biasa menarikan Kang. Iya. Dan itu tuh biasa menari dengan saudara-saudara dari desa Muslim, Om. Iya. Dari desa Desa Muslim. iya. Mana kalau potong ada acara-acara di sini mesti pakai apa? Iya. Karena itu turunan sisilah katong pun tradisi. Iya benar. Nah, Oma bilang ketemu tradisi tak hari ini gimana? Masih biasa menari tarikan atau kasus yang lain? Menari Masih menari. Dan oma-oma dong atau kan anak muda yang menari? Di sini ada sekitar 40 tahun sekian tuh semua tahu. Oh, tapi anak muda kayak beta begini susah yang lain. Sen tahu lah. Karena, Sen menari itulah kalau joget-joget. iya, joget-joget. Iya. Aduh itu pardong. Iya. Itu kenapa tuh? Apakah oma dan seng ajar pardong ataukah memang dong yang seng mau? Pokoknya kalau tahu tuh semua tahu saya. Oh. Tapi don saya mau lah. Oh, don seng mau mau kata lah. itu kuno. Ya ampun nih. Baik, terima kasih Mbak. Teman-teman yang teman-teman nonton tadi itu adalah proses wawancara saya bersama Oma Seli. Oma Seli adalah salah satu orang tua perempuan di desa Tumalihu Timur, dan beliau sudah aktif menari sawat sejak usia sekolah dasar sampai hari ini. Dan dari proses mendengar beliau bercerita, saya jadi tahu bahwa keharmonisan perempuan Manipa dalam menarikan tarian ini sebenarnya sedang mengalami pergeseran. Kalau teman-teman tonton tadi, Oma Sirli bilang kalau usia 40-an, para orang tua yang usia 40-an mereka semua tahu menari sawat. Mereka sering menari sawat. Tapi anak-anak muda mereka tahu, tapi mereka tidak menarikannya. Nah, saat saya bertanya, apakah karena orang tua tidak mengajarkannya, di situ seperti ada terputus. Oma Seli tidak langsung meresponinya. Nanti kita lihat apakah benar para orang tua perempuan generasi tua tidak menurunkannya, ataukah bagaimana, ada celah apa sebenarnya yang terbangun. Dari obrolan bersama beliau, saya jadi tahu bahwa masyarakat Desa Tumalihu Timur melihat tari sawat bukan cuma sebagai satu tradisi tarian saja, tapi bagi mereka itu adalah bagian dari perdamaian. Orang-orang di Desa Tumalihu Timur, karena kerusuhan di tahun 1999, mereka harus mengungsi dari Desa Tumalihu Timur, dari Pulau Manipa ke Desa Piru di Kabupaten Serang bagian Barat. Waktu itu masih Kecamatan Serang bagian Barat. Mereka pindah, masyarakat Desa Tumalihu Timur, mereka pindah ke Piru, dan selama 8 tahun, dan setelah 8 tahun kemudian mereka balik lagi ke Pulau Manipa, ke desa mereka. Jadi mereka balik lagi menempati desa mereka. Proses mereka berpindah dari tempat pengungsian di Piru balik lagi ke rumah mereka di Manipa, itu adalah proses di mana keintiman, kedekatan mereka dengan tarian sawat ini kembali hadir. Oma Seli mengaku bahwa proses mereka pulang, mereka disambut oleh saudara-saudara dari berbagai desa, dari 10 desa di Manipa. Mereka mereka saling menangis, berpelukan seperti melepas rasa rindu yang sudah lama, melupakan luka-luka karena dendam, amarah, dan sebagainya. Dan hari ini saya sendiri menyaksikan keharmonisan, kedekatan itu kembali terbangun di antara desa-desa di sana. Dan tari sawat hadir sebagai tarian perdamaian yang begitu menyatukan mereka, yang begitu membuat mereka kembali dekat, kembali harmonis. Itulah mengapa tarian ini selalu hadir di semua acara-acara penting di Manipa. Mau itu acara pembangunan gereja, pembangunan masjid,
pembersihan negeri atau apapun yang menurut mereka itu penting, pasti tarian sawat hadir di sana dan ditarikan oleh para perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia seperti usia-usia Oma Seli. Nah, lain lagi dengan masyarakat di daerah Kelang Saude, mereka melihat tari sawat sebagai sawat sendiri bagi mereka itu artinya kain, teman-teman. Kalau di saudara-saudara di daerah Kelang Saude, di Kelang Saude, mereka melihat sawat itu sawat sendiri artinya kain karena mereka percaya bahwa itu ada makna mengikat, ada makna tali persaudaraan yang hadir di situ. Makna kedua adalah, boleh ke slide selanjutnya, Mbak. Terima kasih. Sementara makna kedua adalah sawat sebagai bagian dari nilai-nilai toleransi, nilai-nilai menghargai antara masyarakat-masyarakat yang ada di Manipa. Itulah mengapa kalau teman-teman nanti setelah ini saya tontonkan tarian sawat yang saya tarikan bersama para orang tua ini. Koreonya tuh dari berdiri sampai duduk, lalu kemudian ada tangan yang diputarkan di depan dada, kepala ditundukkan, ditunduk sedikit. Nah, itu adalah mereka memaknainya sebagai proses saling menghormati, saling menghargai, proses nilai-nilai toleransi yang ada di situ. Jadi lagi-lagi sawat ini bukan lagi hanya sebagai bagian dari tradisi tarian mereka, tapi dia benar-benar hidup, tumbuh, ada, dan berdampingan dengan masyarakat di sana. Nah, saya punya cuplikan video menarik bersama para orang tua. Disaksikan dulu teman-teman, nanti saya lanjutkan cerita saya lagi. Sama ditambah berarti jadi kayak iya. Oke. Ini taruh sana nih. Oke, sip. Oke, teman-teman, itu sedikit cuplikan saya menari dengan oma-oma, nenek-nenek orang tua yang ada di Desa Dobaleo Timur dan Desa Kelang Saude. Kalau balik lagi, ingat perkataan Oma Seli bahwa usia orang-orang tua yang menarikan tarian ini adalah kisaran usia 40. Benar, teman-teman. Saya coba ketemu dengan 5 orang narasumber muda dan saya mendengar sendiri cerita mereka bagaimana pandangan mereka, cara mereka melihat tari sawat, apakah mereka menyukainya, apakah mereka pernah menarikannya, dan banyak yang mengakui tahu tari sawat tapi tidak mau menarikannya karena tarian ini sangat kaku. Nah, di sini ada Pila dan An, mereka berdua adalah narasumber muda yang saya temui dan saya bertanya ke mereka. Dan ini perkataan mereka tentang tari sawat. Saya biasa melihat mama-mama yang menari sawat. Di desa kami tidak ada anak-anak muda yang menari sawat. Saya juga tidak suka menari sawat. Dan mama-mama pun pernah mengajarkannya. Saya lebih suka dan mama pun tidak pernah mengajarkannya. Saya lebih menyukai joget atau tari modern karena tidak kaku. Itu kata mereka, teman-teman. Dan saya coba melakukan pengambilan sampel untuk kurang lebih 43 siswa di SMA Negeri 16 Pulau Manipa, Seram Barat, dan saya menemukan banyak suara yang menuliskan bahwa mereka lebih menyukai joget-joget atau tari modern itu ketimbang tari sawat. Ternyata dari proses mendengar cerita narasumber ini, saya menganalisa bahwa ada dua
dua poin penting mengapa terjadi pergeseran kedudukan, pergeseran nilai dalam masyarakat yang berkaitan dengan tradisi sawat ini. Yang pertama dari sudut pandang generasi orang tua terhadap tari sawat. Orang tua, Umat Seli, Wia, Mana, dan orang tua lainnya di kedua desa ternyata mereka mengharapkan anak-anak muda di daerah mereka, di desa mereka tahu belajar tari ini sendiri tanpa ada yang mau mengajarkan mereka. Karena proses yang dijalani oleh para orang tua ini adalah mereka menemukan sendiri, mereka melihat sendiri, meniru sendiri, lalu menarikannya karena mereka mau. Nah, mereka mengharapkan proses itu pun terjadi bagi anak-anak muda. Itulah sebabnya saya tidak menemukan sama sekali oma-oma ini mengajarkan anak-anak muda di desa mereka. Saya tidak menemukan, susah sekali menemukan mereka duduk dan mungkin bercerita tentang makna, tentang nilai tari sawat ini buat generasi muda mereka. Itu tidak akan bisa ditemukan, teman-teman. Oleh karena itu, saya pikir usaha orang tua yang hanya duduk diam dan menunggu anak-anak muda datang dan mau belajar sendiri itu tidak cocok, tidak sepadan dengan perkembangan modern hari ini. Anak-anak muda hari ini mereka harus dikasih rangsangan, harus ada sesuatu yang memang bisa merangsang mereka untuk mau melakukan atau mau mengenal sesuatu. Sama halnya dengan tarian sawat ini. Jadi saya rasa pandangan generasi orang tua yang cukup kuno ini tidak bisa disandingkan untuk kemudian men-trigger anak muda atau generasi muda mereka punya rasa yang sama. Paling tidak mereka mau dulu untuk mengenal tarian ini. Nah, hasil analisa saya yang kedua adalah dari sudut pandang generasi muda. Perkembangan modern hari ini tidak bisa memungkiri bahwa itu banyak mengambil perhatian anak muda untuk sesuatu yang memang yang Halo, Kak Theo? Oke, sepertinya Kak Theo jaringannya memburuk. Tunggu sebentar aja. Kita tunggu Mbak Theo gabung lagi. Untuk teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat ya. Bisa diketik di chat atau nanti tanya jawab nanti baru bisa kita kasih kesempatan ya. Ini sebenarnya presentasi menarik banget nih, tapi sinyalnya mati. Oke. Oke. Halo Kak Theo? maafkan teman-teman sinyal tempat saya. Iya, tak apa Kak. Kalau misalnya sinyalnya jelek bisa off kamera saja Kak, biar bagus tidak terlempar dari muda. Kalau generasi muda mereka bisa menerima, bisa hidup berdampingan dengan tradisi ini, itu sangat kecil sekali, sangat besar sekali. Jadi mereka tidak percaya kalau generasi muda mereka bisa menerima tradisi ini, bisa meneruskannya bahkan untuk generasi-generasi berikutnya. Dan akibatnya adalah ini, anak muda juga punya rasa pesimis yang besar terhadap tradisi ini dan terhadap orang tua atau generasi tua mereka. Dan
akhirnya yang paling buruk adalah mereka terus bertumbuh dengan pemikiran bahwa sawat adalah tradisi kuno, dia tidak cocok dengan kita, sangat kaku, kita tidak bisa, itu punya orang tua, bukan punya kita. Sementara, ya tradisi harus dilanjutkan. Ada kata Oma Wia dan kata Omana di desa Kelang, beliau bilang dengan raut wajah yang sedih kalau beso-beso beta mati lai, kalau beta so mati, beta so yang ada lai, tradisi ini pasti hilang. Besok-besok kalau saya sudah meninggal, saya sudah tidak ada lagi, tradisi ini pasti akan hilang. Dan itu yang terus orang tua gaungkan. Mereka terus cemas, sedih, tapi tidak mau menurunkannya untuk generasi muda. Saya curiga jangan-jangan orang tua sendiri tidak punya metode yang pas untuk kemudian dipasangkan dengan generasi mereka hari ini. Kayak gitu. Nah, makanya saya merasa ini jadi peluang baik untuk kemudian apa yang bisa saya tawarkan untuk masyarakat di sana. Nah, ini beberapa poin yang saya rasa bisa saya tawarkan dan sedang saya kerjakan sampai hari ini, teman-teman. Pertama, saya harus menjalin kolaborasi dengan pemerintah di kedua desa. Kemarin saya harusnya bertemu dengan kepala desa dari kedua desa, tapi mereka tidak di tempat. Lalu kemudian saya harus melakukan yang kedua, mensosialisasi tradisi tari ini kepada generasi muda. Pastinya saya harus kolaborasi dengan sekolah, dengan orang-orang tua muda yang ada di sana, bahkan dengan lembaga-lembaga keagamaan, dengan remaja masjid, dengan teman-teman muda di gereja, itu harusnya bisa saya dekati. Lalu kemudian menginisiasi kelompok tari sawat. Nah, teman-teman, dulu Saman Omana dan Oma Seli, mereka punya kelompok menari. Makanya kalau teman-teman tonton tadi videonya, Oma Seli bilang, aduh, ketemu Batamong paling manis. Nah, pertemanan kami sangat manis, sangat indah, karena mereka punya kelompok-kelompok itu. Nah, hari ini, kalau teman-teman datang ke Desa Tomalahi Timur, teman-teman tidak akan menemukan satu orang pun teman-teman anak muda dari Desa Kelang Asaude yang berkeliaran di situ. Itu akan ketemu semua Kristen semua. Datang ke Islam juga semua Islam semua. Kalau datang ke sekolah, mereka kan sekolah bersamaan. Saya datang ke sekolah, kita akan lihat tuh geng-geng Muslim saja, Kristen saja. Kubu-kubu itu mulai terbangun tanpa disadari dan ya itu keharmonisan yang dulu sebelum konflik itu harus kemudian ada usaha keras yang perlu dibangun. Nah, saya merasa perlu untuk menginisiasi satu kelompok tari dari kedua desa ini. Dan terakhir, karena di sana minimnya ruang-ruang hiburan, saya rasa juga upaya untuk menginisiasi festival-festival mini itu perlu juga untuk mereka, karena guna apa mereka berlatih tapi tidak ada ruang untuk mereka tampil gitu. Nah, yang ini beberapa aktivitas yang saya kerjakan, teman-teman, yang sudah saya kerjakan. Saya mulai dengan sekolah di salah satu sekolah di SMA Negeri 16 Seram Barat. Kebetulan saya jadi guru relawan di sana, dan ini yang saya kerjakan kemarin. Saya mulai merombak tari tradisi yang baku itu menjadi tari kreasi yang saya rasa cocok untuk ditarikan oleh anak-anak muda di sana. Ini saya baru mulai dengan anak-anak dari Desa Kelang Asaude, karena saya lebih banyak beraktivitas di Desa Kelang Asaude. Nah, mungkin ke depannya saya harus bisa tinggal di Desa Tomalahi Timur untuk juga mengerjakan hal yang sama, karena saya rasa kalau tadi Mbak Olin bilang kerja riset, kerja penelitian, kerja seperti yang sedang saya kerjakan dan Mbak Yanti, itu bukan kerja yang sekali dua kali dan dia perlu berkelanjutan, dan saya rasa saya perlu juga tinggal di Desa Tomalahi Timur untuk bisa berbaur dengan teman-teman muda di sana. Nah, teman-teman silakan lihat lagi ini video terakhir saya bersama adik-adik ini, teman-teman muda ini, kami berlatih bersama-sama, teman-teman.
Mohon maaf Mbak Olin, videonya belum terlihat Mbak, tadi hanya suara-suara saja yang terdengar gitu. Di Gimana ya, aku nggak ngerti juga, soalnya tadi aku udah share dan kalau di aku kelihatan nggak ngerti aku nih, makanya sebenarnya mestinya jangan aku yang nge-share. Bentar, aku play lagi ya, coba. Oke Mbak, coba di-play lagi. Udah kelihatan, Mbak. Baik, teman-teman, itu cuplikan latihan kami. Masih sangat jauh dari kata sempurna, tapi saya sangat mengapresiasi sekali semangat adik-adik muda ini. Karena, dari proses ini saya jadi belajar bahwa ternyata yang mereka butuhkan bukan cuma ajakan, "Ayo kita menari, lihat saya menari lalu menirukannya," gitu, mengikutinya, bukan. Tapi, saya perlu kasih tahu nih, ini apa sebenarnya tari sawat ini apa buat mereka, kenapa kita harus belajar ini, kenapa kita perlu punya punya, tahu ini, kayak gitu. Jadi sebelum sampai kepada proses latihan ini, kami duduk dan belajar bersama, saya sharing apa yang saya dapati dari proses riset saya, apa yang saya dengarkan, apa yang saya tahu dari para orang tua, saya ceritakan ke mereka, kita saling diskusi dan, eee, yang berlatih dengan saya adalah yang memang memutuskan sendiri, tidak saya panggil. Jadi kita duduk dan ngobrol di kelas, lalu, mereka sendiri yang memutuskan, "Saya mau menari sawat, saya mau berlatih." Nah, ini bisa jadi apa ya, jadi, metode yang saya gunakan juga untuk teman-teman muda di Desa Tomalihu Timur. Jadi saya tidak perlu datang dan, menari lalu mereka meniru, tapi saya perlu hidup bersama mereka beberapa bulan, lalu kemudian berbaur dengan mereka. Nah, ini aktivitas selain sawah teman-teman, sebentar saya sudah mau selesai. Ternyata saya dapat dari sumber yang saya baca, beberapa referensi yang saya baca dari berita di BBC News Indonesia, teman-teman. Ternyata, sawat sendiri memang, dulu saat saat masa konflik itu, teman-teman muda di Ambon, mereka diam-diam, sudah apa ya, sudah aktif menari saat kerusuhan atau konflik sedang berlangsung di Ambon. Jadi mereka diam-diam mencari, menerobos ruang-ruang atau tempat-tempat yang memang tidak bisa diterobosi, mereka terobosi untuk hanya sekedar bertemu, teman-teman muslim dan teman-teman Kristen bertemu lalu mereka menari bersama di situ. Dan tarian yang mereka tarikan adalah tari sawat lenso. Tari sawat ditarikan oleh teman-teman muslim, tari lenso ditarikan oleh teman-teman dari Kristen. Dan menurut Bapak Pendeta Bapak Jack Manuputi, beliau adalah salah satu sosok yang juga ikut dalam Suara Perdamaian, Ambon. Beliau menggambarkan, situasi saat itu, saat teman-teman muslim dan teman-teman Kristen saling berlatih di tengah-tengah, konflik yang sedang terjadi, kerusuhan yang sedang terjadi saat itu, bahwa tari sawat lenso itu adalah tari perdamaian sebab dia lahir di antara desingan peluru dan kobaran api. Saya rasa, hal yang sama benar-benar maksudnya bukan cuma ada di Manipa, masyarakat Manipa melihat tari ini sebagai tari perdamaian saja, tapi, eee, karena tari sawat ini dia menyebar ke beberapa daerah di Maluku, dia bukan cuma ada di Manipa, dia ada di Ambon, ada di Kepulauan Kei, dia ada di Tulehu, dia ada di Seram Barat, Seram Timur, banyak sekali tempatnya teman-teman, dan saya yakin kata perdamaian itu pasti sangat lekat dengan tradisi tari ini. Entah nanti masyarakat setempat memaknainya seperti apa, tapi
perdamaian itu, kata perdamaian itu, makna perdamaian itu sangat dekat dengan tari ini. Dan ya lagi-lagi ini kerja yang begitu menyemangati saya, dan saya berharap teman-teman punya sesuatu yang bisa diberikan kepada saya sebagai feedback, entah itu masukan atau apapun, sebab kerja ini tidak akan berhenti dalam ruang presentasi hari ini, tapi dia akan terus berkembang dan bisa menolong masyarakat di Manipa dan juga masyarakat Maluku dan pastinya juga Indonesia, teman-teman. Oke, ini aktivitas-aktivitas lain yang ada hal-hal lain juga yang tidak kalah menariknya yang saya temukan di Manipa, namanya budaya Salawir, teman-teman. Jadi ini budaya Salawir ini adalah budaya di mana perempuan-perempuan di Manipa akan berkumpul di satu dapur yang besar atau di satu tempat yang nanti akan berlangsung sebuah kegiatan yang penting atau acara yang penting. Mereka akan datang dengan membawa apapun dari rumah, bisa bawa alat masak, bisa bawa bahan-bahan masak, bahan-bahan makanan, entah itu yang mereka ambil dari kebun-kebun mereka, hasil-hasil kebun mereka, semuanya ada di satu dapur, lalu mereka akan masak sama-sama, lalu menyiapkan makanan untuk para lelaki, makan lebih dulu, lalu kemudian para perempuan akan makan, menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka. Nah, ini selalu akan berlangsung ketika ada satu kegiatan atau acara penting di desa, dan cara mengumpulkan ibu-ibu ini adalah dengan membunyikan bunyi tifa yang orang Manipa sendiri menyebutnya dengan tifa adat, teman-teman. Jadi kalau bunyi tifa sudah dibunyikan tung 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 tung, berarti mama-mama, ibu-ibu sudah tahu nih, oh ini saatnya kita berkumpul, dan berkumpul di satu desa, di satu dapur yang sudah disiapkan para lelaki, lalu mulai akan masak di situ, bahkan mereka bisa bawa keluarga mereka, anak-anak untuk tidur di situ untuk menjaga dapur mereka sampai kegiatan atau acara tersebut berlangsung. Itu apa ya, budaya-budaya lain yang juga tidak kalah menariknya di Pulau Manipa, teman-teman. Belum lagi ada budaya-budaya tentang perempuan yang dilarang, perempuan yang sedang mengalami masa subur atau menstruasi dilarang masuk ke dalam kebun atau ya dalam kebun yang sedang penuh dengan hasil-hasil tanah, itu dilarang masuk karena itu akan mencemari semua makanan yang ada di dalam kebun itu, dan kalau perempuan akhirnya melanggarnya, konsekuensinya dia akan mati, teman-teman. Agak tidak tidak masuk akal, cuma kayak saya harus bisa menerima semua budaya-budaya itu, dan menarik sekali, teman-teman, hidup bersama teman-teman, saudara-saudara di pulau-pulau, dan pasti pulau akan dengan banyak kekayaan. Dan ya, itu dari saya, teman-teman. Berharap banyak teman-teman bisa memberikan feedback apapun untuk membantu saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Alisa. Ya, terima kasih Mbak Theo atas paparannya mengenai tari sawat, latar belakang, terus tari sawat ini kebanyakan ditarikan oleh mama-mama, oleh oma-oma, sedangkan anak muda mereka memilih tidak menari sawat karena dinilai kurang modern, kurang asik gitu mungkin ya kalau kata-kata anak muda gitu kan, Mbak. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi diskusi, kita dengarkan dulu paparan dari Mbak Yanti Mesak mengenai kisah pengungsi perempuan di Belu, Nusa Tenggara Timur. Silakan Mbak Yanti Mesak. Halo, selamat sore Mbak Alisa. Halo Mbak Yanti, selamat sore. Saat dihubungi Mbak Olin untuk pertama kali, saya langsung bilang iya dengan semangat karena saya suka pergi ke tempat yang baru. Saat pertama kali pergi ke tempatnya Kak Amel itu pas hujan dan jalannya licin karena jalan sedang diperbaiki, tapi saya bahagia sekali karena saya akan bertemu banyak orang baru. Setelah bertemu Kak Amel dan mendengar ceritanya Kak Amel, membuat semua hal yang negatif dalam hidup saya mulai luntur. Semua keluhan yang sering saya keluhkan luntur satu persatu. Apalagi setelah bertemu 3 ibu penenun. Dan setelah mendengar cerita mereka, membuat saya semakin bersyukur bahwa hidup saya jauh lebih baik dari mereka. Sepulang dari Kampung Baru Luli, langkah saya semakin ringan untuk melangkah ke Kampung Baru Hagrid
yang kondisi jalannya begitu buruk. Tidak ada keluhan akan kondisi yang saya hadapi, karena saya hanya alami itu beberapa hari saja, sedangkan mereka harus mengalami kondisi itu setiap hari. Pulang dari 2 kampung baru itu, saya sering menangis ketika mengingat cerita-cerita mereka, bahkan sampai terbawa mimpi. Setelah bertemu Tante Vina yang kakinya diamputasi itu, saya bermimpi ada orang pakai tokat dalam mimpi saya. Mbak Olin bisa share screen. Yanti boleh ceritain dulu deh kamu Belu itu di mana kali ya? Dari Iya. awal dulu, soalnya orang-orang bingung Belu di mana nih Belu. Ceritain dulu kali geografisnya, terus wilayahnya di mana-mana aja gitu ya, baru masuk ke ceritanya kalau usul aku sih. Oh ya. Kayak Yanti. Ya, Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi NTT. Setelah 21 tahun Timor Leste berpisah dari Indonesia, muncul perkampungan baru. Penduduk lokal menyebutnya Kampung Baru. Kampung Baru sendiri adalah perkampungan yang dihuni oleh pengungsi yang mengungsi ke Indonesia pada tahun 1999. Para pengungsi itu adalah warga Indonesia yang memilih untuk tetap menjadi warga negara Indonesia dan tinggal di wilayah Timur Barat yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Ada 2 tempat yang saya datangi, yaitu 2 kampung baru, ada di Ululi dan High Creek. Kampung Baru High Creek itu adalah sebuah kampung baru yang berada di Desa Manleten, Kecamatan Taspeto Timur, Kabupaten Belu, NTT. Di kampung baru ini terdapat 80 kakak dengan mata pencaharian utama sebagai petani, pedagang, tukang bangunan, guru honorer, PNS, dan tukang ojek. Rumah para penduduk ada yang berdinding tembok dan masih banyak yang berdinding bebak. Mbak, saya langsung masuk ke ceritanya Kak Amel. Boleh Mbak, silakan diberitahu cerita yang Mbak paparkan itu cerita dari Mbak siapa gitu, dari tokoh siapa gitu. Ya. Sekarang saya mau bercerita tentang Kak Amel, yang fotonya ada di screen. Oke Mbak, silahkan Mbak, cerita tentang bagaimana kisahnya Mbak Amel. Oh ya. Nama lengkapnya adalah Amelia da Costa. Ia lahir di Lolotoe, Raimea, Timor Leste, 19 Januari 1984. Kak Amel dan keluarganya menginjakkan kaki pertama kali di Ululi, Indonesia pada tanggal 8 September 1999. Awalnya mereka tinggal untuk sementara di ruangan kelas yang kosong di SMPN 1 Lawaknen bersama para pengungsi yang lain. Kesulitan yang mereka sekeluarga hadapi saat itu adalah kesulitan untuk mendapatkan pakaian, makanan, kesulitan untuk mandi dan buang air, juga kesulitan saat tidur di malam hari. Setelah 3 minggu mereka tinggal di SMPN 1 Lawaknen, mereka sekeluarga pindah ke Kapela Odomu dan tinggal di sana selama 9 bulan. Pekerjaan Kak Amel adalah guru honorer di SDI Maulakak dengan gaji terakhir 847.000 per bulan yang biasanya diterima 3 bulan sekali. Itu pun terkadang hanya terima untuk 1 bulan. Sebagai seorang janda yang harus menghidupi 2 orang anak, dengan gaji segitu tidak akan cukup. Jadi Kak Amel mencari cara lain untuk bisa mendapatkan uang. Kadang ia meminjam bedeng orang lain untuk ditanami sayur, sehingga Kak Amel bisa mendapat uang dari hasil penjualan sayur itu. Di saat musim penghujan seperti saat ini, Kak Amel akan menanam selada di kebun orang dan menanam jagung di kebun sekolah. Setelah jagung dipanen, maka tempat tersebut akan ditanami dengan kacang hijau. Selain itu, Kak Amel juga membuka kios di rumahnya.
Status Kak Amel saat ini adalah seorang janda dengan 2 orang anak. Ia ditinggalkan suaminya 4 tahun lalu. Suaminya itu sudah pulang ke Timor Leste dan sudah memiliki istri baru. Selama mereka hidup bersama, Kak Amel sering diancam mau dibunuh dengan pisau. Selama itu, Kak Amel hanya bersabar dan tidak melapor ke kantor polisi karena Kak Amel menganggap ini adalah persoalan pribadi yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Harapan Kak Amel untuk pemerintah adalah semoga pemerintah memperhatikan jalan, perumahan, air bersih, dan semoga anak-anak yang telah tamat SMA diberikan beasiswa agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sekian cerita tentang Kak Amel. Oke, terima kasih Mbak Yanti atas ceritanya Mbak Kak Amel. Oh ya, Mbak, adakah cerita-cerita dari perempuan-perempuan lain mungkin Mbak bisa diceritakan gitu? Oh ya, saya akan menceritakan kisah Mak Elizabeth Olo Asa. Oke, Fotonya silahkan ada Mbak. di screen sekarang. Eh, Elizabeth Olo Asa ini lahir di Sabulmil, Lakmaras, tanggal 19 September 1982. Mbak Elis ini lahir di Lakmaras atau Indonesia dan bukan di Lebos, Timor Leste, karena bapaknya Mbak Elis ini orang Lakmaras atau Indonesia. Saat operasi Seroja tahun 1975 di Timor Timur waktu itu, Mama dan keluarga besarnya mengungsi ke Indonesia atau Atambua, dan saat itu mamanya Mbak Elis bertemu bapaknya di Motabuik, lalu mereka menikah dan tinggal di Lakmaras. Setelah operasi Seroja selesai, mereka kembali ke Lebos karena mengira Timor Timur akan aman. Ternyata tahun 1999 terjadi perang lagi, sehingga mereka mengungsi ke Indonesia lagi. Mak Elis dan keluarganya datang mengungsi ke Indonesia tanggal 2 Mei 2003. Sebelum datang ke Indonesia, mereka bersembunyi di hutan selama 12 hari. Saat itu mereka hanya makan jagung goreng yang sudah digeprek dan tidak minum air selama itu. Pada hari ke-12, kepala desa memberi pengumuman dari atas bukit untuk mereka semua yang bersembunyi di lembah. Kata kepala desa, jika ada yang mau ke Indonesia, silakan keluar dari hutan. Mereka keluar dari hutan, lalu berjalan kaki hingga Lakmaras atau Indonesia. Jarak dari Lebos ke Lakmaras adalah 15,7 km. Pertama kali mengungsi, mereka tinggal di barak pengungsi yang terletak di atas bukit Piagolmil. Dinding rumah mereka terbuat dari papan dan kayu bulat. Atapnya terbuat dari alang-alang, daun goang, dan terpal, sehingga saat hujan akan terjadi kebocoran di mana-mana. Jika hujan, mereka akan tidur di tempat yang air hujannya tidak menetes. Tidur pun hanya beralaskan tikar, sehingga bisa dipindah kapan saja. Pakaian mereka isi dalam karung. Setelah setahun tinggal di barak, mereka baru bisa membuat tempat tidur yang bahannya dari kayu lamtoro, yang diminta dari seorang nenek yang merupakan penduduk lokal. Nenek itu biasa melewati barak karena kebunnya dekat dengan barak. Mereka tinggal di barak itu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, lalu pindah ke kampung baru. Rumah mereka yang sekarang yang ada dalam foto ini adalah rumah yang mereka terima dari pemerintah pada tahun 2004. Rumah mereka ini berukuran 6x6 dengan dinding bebak dan atap seng. Tembok bagian bawah itu baru dibuat akhir-akhir ini. Dari tahun 1999 sampai tahun 2001, mereka tidak bekerja karena kebutuhan untuk makan minum terpenuhi. Mereka mendapat bantuan dari pemerintah saat itu. Tahun 2002,
Mereka mulai bekerja apa saja untuk bisa makan, karena bantuan untuk mereka sudah terputus pada saat itu. Mereka mulai bekerja, biasa mereka bekerja di sawah penduduk lokal. Mereka menanam padi 1 hari, lalu dibayar Rp2.500. Waktu itu harga beras 2.500. Jadi uang yang mereka peroleh hari itu hanya cukup untuk bisa membeli beras 1 kilo. Kadang mereka menenun kain, dan setelah kain itu jadi, mereka jual, terus mereka mendapat uang 25.000 per 1 kain. Lalu mereka cari mangan di hutan dari tahun 2010 berlanjut hingga saat ini. Jika saat musim tanam, mereka akan membersihkan kebun orang dan biasanya dibayar 5.000 per hari. Mereka juga biasa menjual kayu yang diambil dari hutan, merupakan kebun orang. Lalu kayu tersebut mereka jual per ikatnya 1.000. Kadang mereka dipanggil pemilik kebun bawang untuk bersihkan kebun dengan bayaran 7.500 per hari. Saat musim tanam kacang tanah atau tanam kacang hijau, mereka akan dipanggil pemilik kebun untuk menanam kacang tanah dan kacang hijau, dan mereka dibayar Rp7.000 per hari. Pekerjaan itu mereka masih lakukan hingga hari ini dengan bayaran yang sudah lebih tinggi. Ma Elis dan para perempuan di Kampung Baru Weluli ini menjadikan kali sebagai tempat mandi, kerap kali diintip oleh laki-laki saat mereka mandi. Pernah ada orang yang mengeluarkan alat kelamin pada mereka, dan saat mereka mandi di kolam, orang tersebut melompat masuk ke kolam dengan badan telanjang. Kadang mereka melawannya dengan cara mereka membuka baju dan memperlihatkan payudara mereka kepada laki-laki itu. Harapan Ma Elis adalah semoga tanah yang mereka tempati saat ini kalau bisa diizinkan untuk jadi milik pribadi dengan sertifikat atas nama mereka. Dan semoga bagi yang belum mendapat meteran listrik bisa mendapatkannya. Itu adalah cerita 2 orang perempuan dari Kampung Baru Weluli yang saya temui beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan riset itu, saya juga bertemu dengan Mama Domingas yang mewakili generasi pertama yang datang mengungsi tahun 1999. Saya juga bertemu dengan Dahlia yang merupakan generasi ketiga yang lahir di Kampung Baru. Dahlia sendiri mewakili sekian banyak generasi ketiga di Kampung Baru yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya. Waktu saya ikut misa penguburan di Kampung Baru Weluli, saya juga melihat betapa membarunya warga lokal dan warga. Halo, Mbak Yanti. Oh ya, Mbak Yanti mengingatkan untuk presentasinya nanti sampai pukul 16.15 ya, Mbak. Setelah itu kita lanjutkan ke sesi diskusi. Halo, Mbak Yanti. Oh ya. Oke, mungkin Kak Yanti ini sedang terlempar keluar Zoom ya, atau gimana nih? Halo, Mbak Yanti. Oke, dia terlempar dari Zoom. Sudah aku kontak, jadi tunggu sebentar ya. Oke, Mbak. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Mengingatkan teman-teman, dan ketika kalian ada yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat atau disampaikan ketika sesi diskusi nanti. Ya, itu di chat sudah ada yang komentar dan sudah ada yang nanya ya. Jadi mungkin harus dicatat kali ya, harus di copy paste atau dicatat, kalau enggak nanti kelewat.
Ya, aku mungkin sambil nungguin Yanti, aku sudah pernah ke Timor Barat dan sudah pernah ke kamp pengungsian orang-orang pindahan dari Timor Leste ya. Jadi sekarang sebenarnya mereka udah jadi WNI sebenarnya. Karena kan sudah tinggal di Indonesia begitu ya. Tapi memang persoalannya adalah mereka ini tidak punya tanah ya di Timor. Karena kan mereka tuh aslinya dari Timor Leste begitu ya. Jadi mereka tinggal di tanah orang lain begitu. Ini yang menjadi persoalan dari dulu itu ya, dari tahun 99 ketika Pak Presiden Habibie memberikan kebebasan kepada warga Timor Leste untuk referendum, dan kemudian warga Timor Leste memutuskan mereka mau mandiri ya, menjadi negara sendiri gitu. Dan ini kemudian tidak disertai dengan kebijakan yang memastikan hak-hak mereka sebagai warga negara ya, ketika orang memilih untuk tinggal di Indonesia tapi mereka sendiri tidak punya tanah, itu kan juga suatu persoalan ya. Dan ini memang di semua tempat pengungsian yang tersebar di beberapa kabupaten gitu ya di Timor Barat, baik itu yang di Belu, ada juga yang di Keva, ada juga yang di TTS Timur Tengah Selatan, dan ada juga yang di Kabupaten Kupang gitu. Nah, persoalannya ini tanah-tanah yang kemudian dibebaskan dan diberikan kepada para pengungsi ini untuk tinggal gitu, dijadikan camp gitu. Ada bentuknya dulu tuh awalnya barak-barak begitu, barak pengungsian yang dibatasinnya juga cuma sama pakai kain gitu. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai kain, sehingga sangat rentan sekali untuk kasus-kasus pelecehan seksual dan juga kekerasan terhadap perempuan di tempat pengungsian tersebut. Tadi seperti yang diceritain sama Yanti ya, ada yang ngintip gitu kalau mandi gitu-gitu, karena memang tempat pemandiannya juga komunal gitu. Kalau tidak ada tempat mandi, biasanya ya mandi di sungai gitu yang terbuka dan nggak ada sekat-sekat penutupnya gitu ya. Gitu. Jadi kondisi pengungsian di sana memang untuk perempuan sangat rentan untuk terjadi pelecehan, dan kemudian juga sarana seperti untuk mandi begitu, air bersih gitu sangat minim gitu. Kadang-kadang persoalan kesehatan reproduksi juga dulu di awal-awal situasi emergency itu antara tahun 99 sampai 2000 itu juga sangat prihatin lah untuk pengungsi di sana ya, karena memang air bersih sangat susah di daerah-daerah yang dijadikan tempat barak pengungsian itu. Banyak yang nggak ada saluran airnya, jadi masyarakat harus secara mandiri kemudian bikin saluran air sendiri sebelum kemudian datang bantuan dari pemerintah bikin kayak MCK segala gitu. Dan dulu itu juga bantuannya juga tergantung dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ya. Jadi kalau umpamanya ada masuk bantuan sembako ya dibagikan, tapi kalau bantuannya lagi mandek ya nggak ada gitu. Dan dulu itu yang paling banyak bantuin sepertinya dari pihak gereja ya. Pihak gereja gitu banyak kasih bantuan, dan kemudian organisasi-organisasi LSM lokal yang tersebar di Timor Barat itu kemudian banyak yang bikin posko pengungsian, terus menggalang bantuan ya untuk keperluan-keperluan dari pengungsi yang ada di camp-camp yang sangat darurat dan sangat minim gitu ya, kondisinya. Jadi udah masuk apa belum Yantinya? Belum ya? Mbak Yanti belum masuk, Mbak. Kita mulai sesi diskusi tanya jawab saja ya, Mbak, kalau gitu, soalnya ada yang ya, tapi itu tidak sebenarnya sabar dia itu ada. Sorry, Buster Yanti. Oh ya, sabar ya teman-teman. Soalnya tadi Yanti masih ada 2 cerita lagi yang udah belum ceritain sebenarnya. Jadi nanti kalau perempuan ya enggak, jadi itu dia kan wawancarain ada banyak ya, mungkin ada sekitar 6-7 orang gitu. Tapi tadi dia baru ceritain 2 orang karena dia 2 wilayah ya, satu di Weluli yang tadi udah diceritain. Lalu kemudian ada 2 lagi nih yang di High Creek. Itu satu daerah kamp pengungsian lagi. Jadi sebenarnya ada 2 lagi yang belum dia ceritain gitu. Nah, mungkin nggak apa-apa, silakan aja kali kalau ada yang mau tanya jawab dulu yang untuk Theo ya berarti ya. Nanti setelah setelah Yanti masuk, nanti kita balik ke Yanti gitu kali ya. Iya gitu aja Mbak, kita langsung tanya jawab ke Kak Theo ya Mbak. Yanti ini sudah masuk OTW. Sebentar kita tunggu.
Oke ya, kalau bisa diselesaikan dulu sih sebenarnya karena tinggal 2 lagi aja tadi yang belum diceritain. Oke, Mbak Yanti sudah bergabung. Halo Mbak Yanti. Halo Mbak, sinyal tadi hilang Mbak. Ya, mungkin Oke. videonya bisa dimatiin kali, kalau dimatiin dia lebih ringan ya sinyalnya. Oh ya, Aku share lagi, iya, diterusin tak lagi ya, ada 2 lagi ya. Waktunya sebenarnya iya. udah mau habis, jadi mungkin agak dipersingkat kali ya Yanti ya. Oh ya, 2 ya. menit saja Mbak nanti. Nama lengkapnya adalah Rosalia Sutia Leowai, lahir di Ende 15 Desember 1964. Mama Ros sekeluarga datang mengungsi ke Atambua bulan September tahun 1999. Datang pertama kali tinggal di Atapupu, lalu pindah ke Tulamalai, dan tinggal di kamp pengungsian dengan beratapkan tenda. Setelah itu pada tahun 2004 mereka pindah ke Kampung Baru High Creek dan tinggal di sana sampai hari ini. Keluarga Mama Ros adalah keluarga terakhir yang pindah ke High Creek. Mereka sebenarnya tidak mau pindah ke High Creek karena anak-anaknya masih bersekolah di kota. Saat masuk pertama ke High Creek, jalan belum ada dan listrik belum ada, sehingga mereka menggunakan pelita. Saat itu belum ada sekolah, sehingga anak-anak High Creek bersekolah di Atambua. Tahun 2017 baru mendapatkan perhatian dari desa, sehingga bisa ada jalan pengerasan. Dan tahun 2019 baru listrik bisa masuk ke kampung mereka. Tahun 2004, Mama Ros merintis sekolah tenda dengan 1 guru PNS yang membantu saat itu. Lalu Mama Ros berkonsultasi dengan LSM Save the Children, meminta untuk membangun sekolah, dan LSM itu bangun sekolah pada tahun 2008. Tahun 2010, Mama Ros dan Suster Cecilia SSPS dari FPPA Kabupaten Belu merintis PAUD di High Creek. Mama Ros dan anaknya Ibu Ani yang menjadi Bunda PAUD di PAUD Oan Timur ini. Gaji sebagai seorang Bunda PAUD adalah 400.000. Gaji awal di tahun 2010 adalah 75.000. Anak Mak Ros yang bernama Ika mendapat beasiswa penuh dari Suster Cecilia SSPS sejak ia duduk di kelas 2 SMA. Mak Ros ini adalah juga seorang kader posyandu yang digaji 100.000 per bulan. Mereka menggunakan gedung PAUD ini sebagai gedung untuk posyandu juga. Selama tinggal di High Creek, orang-orang High Creek pernah berkelahi dengan orang-orang dari kampung tetangga dan mereka menyelesaikannya dengan cara berdamai secara adat dengan meminum darah babi. Harapan Mak Ros untuk pemerintah adalah semoga jalan mereka diperbaiki, rumah warga yang sudah rusak diperbaiki, dan semoga ada peluang lapangan pekerjaan untuk anak muda. Sekian cerita dari Mak Ros. Nama lengkapnya adalah Martina da Costa Noronha, lahir di Dili 20 Maret 1993. Yang diingat Tante Noi tentang pengungsian di tahun 1999 adalah banyaknya barang di atas truk yang akan membawa mereka ke Atambua. Tante Noi juga pernah mendengar suara tembakan. Tante Noi dan keluarganya tinggal pertama kali di High Creek pada tahun 2004. Sejak awal tinggal di High Creek, mereka begitu ketakutan saat tidur di malam hari karena mereka memakai pelita. Saat akan tidur, pelita dimatikan karena takut nanti ada kebakaran. Dulu jalan masuk ke High Creek adalah jalan tanah yang akan licin saat hujan. Sekarang jalannya memang sudah pengerasan, tapi tetap licin saat hujan karena material jalan yang terdiri dari batu kali yang sangat licin saat terkena air hujan. Jika hari hujan, mereka tidak bisa membeli sayuran di kota. Jadi mereka makan sayuran yang bisa diambil dari kebun seperti daun ubi dan pucuk labu. Kesulitan lain saat hujan adalah
mereka akan kesulitan untuk membeli beras. Harga beras di kios-kios yang berada di High Creek adalah 12.000. Jika bon, harganya 15.000. Tante Noi sendiri adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus suami dan ketiga anaknya. Pekerjaan suaminya adalah tukang bangunan, tukang kayu, dan tukang las. Tapi akhir-akhir ini suaminya lebih banyak mengambil pekerjaan sebagai tukang las. Nama suaminya Om Ane. Om Ane biasanya bekerja dengan dibayar setiap 1 meter perseginya 40.000 sampai dengan 60.000. Jika rumah tersebut berukuran 4x5, maka Om Ane akan dibayar 8 juta rupiah. Pendapatan yang didapat suaminya dipakai untuk membangun kamar mereka yang berukuran 6x5. Dindingnya tembok disambung dengan rumah lama mereka, rumah bebak, yang berukuran 6x7. Tante Noi mengaku kesulitan untuk mengatur keuangan. Sebanyak apapun penghasilan suaminya, selalu habis digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk beban adat yang dibebankan kepada mereka, untuk kebutuhan makan dan minum setiap hari, atau jika saudara mereka membutuhkan uang, maka mereka tidak ragu untuk memberi pinjaman. Tante Noi pernah pergi ke Dili tahun 2017 ketika mamanya meninggal di Dili. Tujuan mamanya pergi ke Dili adalah untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Tapi Tuhan berkehendak lain. Mamanya meninggal di Dili, jadi Tante Noi pergi ke Dili dan pulang setelah penguburan. Suaminya Om Ane biasanya membantu Tante Noi dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, pel lantai, memasak, dan mengurus anak-anak. Harapan Tante Noi untuk pemerintah adalah semoga ada perbaikan jalan dan semoga ada gedung SMP sehingga anak-anak tidak perlu bersekolah ke kota lagi. Karena selama ini anak-anak bersekolah di kota dan itu membutuhkan biaya untuk isi bensin dan bayar ojek. Itu adalah cerita 2 perempuan yang tinggal di Kampung Baru High Creek. Saat saya ke High Creek, saya bertemu dengan Ika yang mewakili generasi ketiga yang lahir di kamp pengungsian. Saat ini dia duduk di bangku kelas 2 SMA dan sangat berbakat di musik dan merupakan seorang atlet karate. Saya juga bertemu dengan beberapa pasangan muda, papa muda dan mama muda, dengan anak balita mereka. Ada Tante Mary, Ibu RT sekaligus mama muda 1 anak. Saya juga bertemu dengan Tante Vina yang kakinya diamputasi dan berharap mendapatkan kaki palsu. Tante Vina itu anaknya ada 3, yang sulung sudah meninggal. Saya juga bertemu dengan adiknya Tante Vina yang bernama Tante Ade yang memiliki 3 anak. Saat saya bertemu dia waktu itu, sebenarnya dia mau berangkat ke Kupang dan melanjutkan perjalanan ke Singapura untuk bekerja sebagai TKW. Anak-anaknya dititipkan pada suami dan orang tuanya. Saya juga bertemu dengan Ima, teman saya, warga lokal yang menikahi warga baru. Di High Creek ada juga orang Muslim yang berasal dari Los Palos. Mereka hidup berdampingan dengan damai bersama orang Katolik di High Creek. Sekian cerita dari saya. Oke, terima kasih Mbak Yanti atas cerita yang sangat menginspirasi dan kita jadi tahu bagaimana keadaan perempuan-perempuan di kamp-kamp bekas pengungsian dulu. Kita masuk ke sesi diskusi nih ya teman-teman. Pertama ada pertanyaan dari Mbak Irawita. Untuk Mbak Theo, apa yang dimaksud dengan merombak tari sawat? Merombak gerakannya atau merombak cara melihat tari itu sendiri yang notabene itu sudah menjadi tradisi masyarakat dari dahulu kala? Oke, silakan Mbak Theo untuk dijawab. Terima kasih Mbak Ira. Mungkin Jadi, aku sekalian nanya ya, biar iya, pertanyaannya boleh. diborong aja kali ya, karena ada pertanyaan juga itu dari Mbak Sari. Dia nanya apa Oke, alat musik yang dipakai untuk menari. Nah, tapi mungkin agak mundur sedikit ya kalau pertanyaan dari aku.
sebenarnya siapa kreator dari tari ini gitu. Jadi kalau oma-oma tadi itu yang diceritakan oleh Theo itu kan cerita bahwa mereka belajar dari orang tuanya atau sebelumnya, tapi mungkin apakah kira-kira mereka tahu sebenarnya siapa kreator dari tari ini, atau kalau tidak apakah mungkin kita bisa meriset lebih jauh sejarah dari kapan kira-kira ya tari ini dikreasi awalnya, dan apakah dia bagian dari suatu ritual adat ataukah memang dia hanya satu tarian yang berdiri sendiri begitu. Karena memang seperti kita tahu ya ada beberapa tarian gitu, contohnya di Bali itu ada tarian Sanghyang Dedari yang mungkin Theo tahu, kalau nggak tahu mungkin nanti bisa Google aja sendiri. Jadi Sanghyang Dedari ini sebenarnya tarian sakral ya, yang hanya ditarikan dalam konteks ritual adat, umpamanya ketika musim tanam itu akan dimulai, lalu tarian ini akan ditarikan untuk memulai blessing gitu ya, memberkati alam supaya alam itu bisa siap untuk melakukan penanaman gitu. Ya, filosofi tariannya seperti itu. Nah, apakah si tarian sawat ini ada filosofi yang terkait dengan ritual adatnya apa tidak itu. Nah, terus kemudian juga pertanyaan lainnya terkait tarian itu sendiri, apakah memang dia punya rangkaian tarian-tarian lain di pulau-pulau lain yang serupa dengan tarian Manipa ini, yang mungkin juga di pulau-pulau lain tadi seperti Theo tadi sempat bilang sedikit ya, ada juga tarian-tarian di Pulau Seram atau mungkin di pulau-pulau lain gitu ya. Apakah memang persis plek-plek sama seperti itu ataukah memang sudah dimodifikasi gitu jenis tariannya, ataukah memang ada keragaman yang sama gitu dengan tari-tarian lain di pulau-pulau lain. Nah, kalau dari aku itu mungkin ya. Terima kasih. Oke, Mbak Theo, sekalian ya Mbak, menyambung pertanyaan dari Mbak Olin Ya, ini, ya. ada salah satu peserta, Kak Airin, yang bertanya tentang pesan perdamaian, apakah juga secara eksplisit disampaikan dalam tarian ini atau hanya secara simbolis-simbolis seperti itu? Oke, Mbak Theo, silakan menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi saya sendiri awalnya kan maksudnya apa ya, bertanya siapa sebenarnya pencetus tarian sawat ini, atau paling tidak dia dari mana sih tarian sawat ini? Apakah ini tarian asli Maluku ataukah dia ada akulturasi budaya seperti tarian-tarian Katreji. Kalau teman-teman tahu tarian Katreji yang punya yang di Maluku itu kan ada budaya Belanda sebenarnya kan, ada Portugis juga, kayak kita belajar sejarahnya. Lenso itu juga ada akulturasi budaya di dalamnya. Apakah sawat juga mengalami hal yang sama? Nah, saya belum menemukan itu teman-teman, belum menemukan jejak siapa sebenarnya penggagas tari sawat ini, karena ya para orang tua cuma bisa bercerita tentang mereka tahu dari orang tua mereka yang sudah meninggal. Dan ini jadi menarik sebenarnya, jadi menarik untuk kemudian bisa saya telusuri. Lagi-lagi kesusahan untuk bisa saya telusuri karena tidak ada arsip yang paling tidak menyinggung atau menulis tentang hal ini, tidak ada dokumentasi, dan itu berarti bahwa saya harus membuka catatan-catatan sejarah dari Google, dari internet. Dan karena sawat ini saya baca beberapa referensi kemarin dalam proses pengerjaan riset saya. Sawat ini sebenarnya kan ada satu penulis yang bilang kalau ini ada hadir karena perjalanan perdagangan bangsa Arab ke tanah Maluku. Lalu terjadilah perkawinan antara bangsa Arab dengan orang-orang di Maluku, lalu penurunan budaya ini kemudian tradisi sawat ini kemudian diturunkan ke generasi ke generasi. Namun itu sayangnya tidak ada arsip, tidak ada dokumentasi, tidak ada jejak itu. Jadi mungkin bisa ditemukan, semoga, jika saya juga melakukan penjelajahan bukan cuma di Manipa, kayak bisa ke tempat-tempat lain yang tadi Mbak Olin sempat tanyakan sawat di daerah-daerah lain. Sawat di daerah-daerah lain banyak sekali ya. Yang saya pelajari paling pertama tuh dari sawat Tulehu, tapi saya cuma belajar tentang tariannya saja. Kalau sawat Manipa, koreonya cuma satu koreo teman-teman, jadi cuma tangan di depan lalu diputar,
diputar seperti ini. Kalau sawat di tempat lain seperti di Kei, teman-teman di Kepulauan Kei, nah itu mereka akan putar, kemudian tangannya diputar seperti ini, badannya diputar, lalu tangannya diputar. Tapi kalau di Manipa, badannya tetap menghadap ke depan, lalu tangan saja yang diputar. Nah mungkin kalau saya melakukan penelusuran itu ke daerah-daerah lain yang juga punya tradisi tari sawat, mungkin itu akan bisa bisa membantu saya untuk menemukan ini dari mana nih sawat ini dari mana sih, karena jadi menarik kalau saya harus ke beberapa tempat, paling tidak 3 atau 4 tempat itu pasti akan sudah sangat kaya menemukan jejak-jejak itu sih. Jadi saya memang belum tahu. Nah, awalnya riset saya kan dipakaikan kata sakral ya Mbak Olin ya. Tapi setelah proses saya berinteraksi, tinggal dan mendengar cerita para orang tua-tua di Manipa, ternyata ini tarian yang cukup umum sebenarnya. Dia hadir di mana saja. Yang penting itu kegiatan penting menurut orang desa. Kalau kegiatan pembersihan gereja dianggap penting, nah itu sawat akan hadir di situ. Pelantikan raja atau kepala desa dianggap penting, sawat hadir di situ. Tapi untuk sakral sendiri seperti salah satu tari tadi di Bali tidak sampai sesakral itu. Mereka punya tarian-tarian sakral juga yang belum saya teliti lebih dalam sih, yang saat menarikannya mereka akan menyanyikan kita sebutannya saya lupa lagi, kapata, ada tarian-tarian, ada nyanyian-nyanyian adat, kata-kata dalam bahasa adat yang dinyanyikan. Nah, itu mungkin yang jauh lebih sakral karena dia tidak hadir di sembarang acara. Dia hanya hadir pada misalnya ada kepala desa yang memang dilantik secara adat, itu dia akan hadir di situ. Tapi kalau sawat dia tidak sampai ke tahap sakral itu. Nah, melanjutkan pada pertanyaan Mbak Ira tadi, yang saya rombak bukan koreo atau bukan tariannya sebenarnya. Saya setuju karena itu tradisi masyarakat di Manipa. Yang saya rombak adalah bagaimana metode sih, lebih ke metode sih. Metode menurunkan, mengedukasi orang muda, generasi muda di Manipa untuk kemudian punya pemahaman bahwa tari sawat bukan sesuatu yang cuma punya para orang tua, tapi itu punya kalian yang juga harus kalian tahu dan turunkan kepada generasi ke generasi. Seperti itu sih Mbak. Lalu lanjutannya ke Mbak Airin, pesan perdamaian seperti apa yang ya benar ya. Ya, perdamaiannya apakah juga secara eksplisit ada dalam gerakan-gerakan tari sawat. Nah, terlihat sekali mereka percaya bahwa tarian ini bagian dari tarian perdamaian karena itu biasa ditarikan oleh desa Kristen dan desa Islam. Jauh sebelum konflik itu mungkin biasa saja, tapi setelah konflik saat teman-teman Kristen, remaja-remaja Kristen, perempuan-perempuan Kristen dan Muslim menarikannya bersama-sama, itu jauh lebih bermakna dan mereka memaknai itu sebagai bentuk perdamaian. Lalu kemudian ada gerakan-gerakan karena cuma satu koreo, tapi mereka membedahnya dengan ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah, posisi berdiri sendiri itu kepala akan ditundukkan sedikit. Nah, itu cara mereka melihatnya dengan sebagai bentuk memberi hormat, bentuk menghargai. Jadi yang terlihat makna perdamaian yang mereka menurut mereka adalah ya seperti itu sih Mbak Kak. Jadi akan ditarikan bersama-sama oleh dua desa yang memegang kepercayaan berbeda. Menurut mereka itu adalah perdamaian seperti itu. Dan oke, musik sawat. Nah, musik yang tadi teman-teman dengarkan itu adalah musik dari orkestra bambu yang hari-hari ini bukan baru saja sih, maksudnya itu bukan musik asli tari sawat di Manipa teman-teman. Karena lagi-lagi biasanya tarian musik sawat di Manipa itu dimainkan oleh para lelaki yang juga sudah lanjut usia, tapi sangat jarang hari ini menemukan bapak-bapak, opa-opa ini memainkannya lagi. Karena banyak yang sudah meninggal, lalu lagi-lagi anak-anak muda tidak bisa memainkannya karena mereka tidak diajarkan. Lalu yang biasanya alat musik yang mereka pakai namanya banse teman-teman, itu seperti suling tapi dibuat dari aluminium. Lalu juga ada suling, ada tifa. Nah, dua alat musik itu yang jadi alat musik utama yang mereka pakai untuk mengiringi
para penari dalam menarikan tari sawat ini. Tapi mereka sendiri bilang kalau kita sudah susah menemukan orang tua yang memainkan alat musik sawat, apalagi anak muda. Jadi seperti itu, Mbak. Teman-teman, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Sudah, Alisa, lanjut. Oke, terima kasih Mbak Teus telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, selanjutnya, adakah yang mau bertanya baik kepada Mbak Teo atau kepada Mbak Yanti gitu? Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya deh buat Yanti biar gantian. Oke, silakan Mbak Olin bisa bertanya untuk Mbak Yanti. Oke, saya mau bertanya juga ke Mbak Yanti ini. Sebelumnya, apakah ada kegiatan ibu-ibu atau perempuan-perempuan di kamp-kamp pengungsian itu, bekas pengungsian, ya untuk kegiatan-kegiatan kolektif gitu, Mbak Yanti? Oke, silakan Mbak Olin. Ya, jadi kan tadi seperti kita dengar dari cerita dari beberapa perempuan yang tadi ditemui oleh Yanti di Weluli dan di High Creek, kita melihat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan di sana adalah tidak adanya pendampingan ya, baik itu konseling maupun hukum bagi perempuan dengan masalah seperti tadi ada yang menjadi korban KDRT ya gitu, tapi kemudian tidak ada pendampingan dan tidak ada juga mungkin apalagi hukum ya, pasti nggak ada. Lalu kedua ada persoalan upah yang rendah gitu ya, pekerjaan perempuan di sana sebagai buruh lepasan gitu, baik di kebun orang atau di sawah orang gitu ya, membantu orang itu dengan upah yang sangat rendah. Dan ini juga kemudian dengan kondisi pengupahan yang rendah seperti ini, sebenarnya ini kan melanggar undang-undang ketenaga kerjaan ya. Jadi, tapi terus siapa yang mengawasinya gitu. Jadi ini juga nggak terlalu jelas. Kemudian juga ketika mereka punya produk seperti tenunnya juga dijual sangat murah. Artinya bahwa yang memegang pasar di wilayah di Belu itu kemudian para penjual-penjualnya ini bisa menentukan harganya gitu dengan sangat rendah. Padahal kita semua tahu ya, membuat tenun itu perlu waktu yang bisa lama sekali, itu bisa berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan gitu. Tapi kemudian dihargai dengan harga yang sangat rendah. Nah, dengan begitu banyaknya persoalan-persoalan seperti ini, apakah Yanti juga sudah menemukan kira-kira seperti apa sih ya yang bisa dilakukan oleh perempuan di sana ya, di wilayah di Kabupaten Belu ini ketika mereka menemui masalah-masalah seperti ini? Apakah memang ada suatu wadah untuk mereka bisa mengadukan lah ya kasus-kasusnya ini? Dan kalau selain kita tentu tahu di sana ada Suster Cecilia yang salah satu peace women dari jaringan PWAG Indonesia yang tadi sempat disebut sedikit sama Yanti ya. Dia punya lembaga namanya Forum Peduli Perempuan dan Anak ya di Atambua, kota Atambua itu. Nah, tapi apakah khusus untuk ini kan agak jauh ya, Weluli dan High Creek ini agak jauh dari kota Atambua. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, kota kabupaten di Belu itu Atambua namanya, itu agak jauh dari Weluli dan High Creek. Nah, kalau mereka ada masalah nih kemudian bagaimana gitu penyelesaiannya, dan kalau tidak ada apakah ada seperti organisasi pendamping di sana yang mendampingi mereka gitu. Itu satu. Dan kedua, kita tahu bahwa memang sudah tidak ada kebijakan bantuan ya dari pemerintah terkait warga negara Timor Leste yang kemudian memilih menetap gitu menjadi warga negara Indonesia. Tetapi dengan kondisi mereka yang nggak terlalu baik, dari 4 cerita tadi semua, rata-rata kondisinya nggak baik ya sebenarnya, nggak ada bantuan dan nggak ada dukungan dari pemerintah. Nah, apakah sudah ada usaha advokasi gitu ya dari warga di kedua daerah ini untuk memperjuangkan haknya atau tidak? Terus kalau tidak, kira-kira apakah mau nunggu aja gitu ya, menunggu aja supaya keadaannya menjadi baik, atau kira-kira seperti apa kondisinya di sana dengan pemuda-pemuda mungkin di sana? Kalau Yanti dengarnya. Itu dari aku. Silakan, makasih. Oke, silakan Mbak Yanti untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alisa. Kalau di Weluli, mereka ada kelompok tenun dan kelompok tani. Biasanya mereka mendapat bantuan dari desa atau dari LSM atau dari suster-suster yang diarahnya ada di Weluli. Kalau kelompok tani,
mereka biasa mendapat bantuan berupa bibit sayur atau pupuk. Terus kalau kelompok tenun, mereka mendapatkan bantuan benang, terus peralatan untuk menenun. Ada beberapa kelompok di Kampung Baru Woluli. Kalau di Hagrid, ada ibu-ibu yang dilatih oleh Suster Cecilia, dilatih bikin kue atau bikin masak, latih mereka untuk masak. Dan sekarang ada ibu-ibu dari Alor yang tinggal di situ juga, dilatih Suster Cecilia untuk buat kue, dan sekarang mereka jual kue di dalam kampung. Kalau yang di Woluli, mereka biasa menjual kain tenun mereka secara menjual sendiri. Biasa satu kain tenun sekarang kisaran harganya dari 300.000 sampai 500.000. Kalau soal upah rendah, memang itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sekarang satu hari untuk misalnya tanam padi di sawah, mereka sudah mendapat bayaran 50.000. Sekarang sudah naik. Terus kalau kerja di kebun seperti kebun bawang atau tanam kacang hijau atau tanam kacang tanah, mereka dibayar 50.000 juga. Sekarang sudah naik. Yang tadi saya sebutkan di awal itu adalah upah yang dibayar pada mereka saat tahun 2002. Waktu itu mereka kan tidak punya pekerjaan atau apa, jadi mereka terima saja kalau ada yang mau panggil mereka untuk kerja. Berapapun upahnya mereka akan terima. Karena saat itu mereka tidak dapat bantuan sama sekali dari pemerintah, baik pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat. Jadi siapapun yang mau pakai tenaga mereka dan dibayar berapapun mereka akan terima, yang penting mereka bisa pakai uang itu untuk beli makan hari itu. Terus kalau soal bantuan, mereka saat ini mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bantuan uang dan beras yang diterima tiap 3 bulan sekali. Kalau bantuan beras itu mereka terima 3 bulan sekali dalam bentuk uang 600.000 untuk 3 bulan. Dan uang, kalau misalnya anaknya ada yang sekolah dari SD, SMP, maka mereka akan mendapatkan uang kira-kira 1 juta per 3 bulan. Itu bukan hanya warga Kampung Baru saja yang dapat, tapi ada warga lain di desa kami yang dapat juga. Kalau ada masalah, misalnya ada masalah kekerasan dalam rumah tangga, mereka tidak akan melapornya ke kantor polisi karena itu menurut mereka itu adalah masalah pribadi yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Jika mereka mau melapor pun, pasti mereka akan melapornya ke RT atau ibu dusun dan diselesaikan secara kekeluargaan. Ada ibu-ibu di Kampung Baru Hagrid, dia stres karena anaknya tidak pernah pulang selama 3 tahun. Anaknya juga stres, tapi mereka tidak pernah membawanya ke rumah sakit. Mereka malah memanggil dukun untuk mengobati stresnya itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, Mbak Yanti, terima kasih jawabannya. Jadi anak-anak perempuan-perempuan di sana atau orang-orang di sana itu memilih menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga itu secara keluargaan ya, Mbak? Daripada melaporkannya ke pihak berwajib. Iya, karena bagi mereka itu adalah aib yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Oke, Mbak. Terima kasih Mbak Yanti sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Olin dan juga pertanyaan dari saya. Oke, teman-teman, adakah yang mau bertanya lagi kepada Mbak Theo maupun kepada Mbak Yanti? Teman-teman juga bisa bercerita atau menanggapi cerita-cerita yang telah dipaparkan Mbak Yanti dan Mbak Theo mengenai tari sawat dan perempuan-perempuan pengungsi, kisah-kisah mereka gitu.
Ira, nggak ada pertanyaan lagi, Ira? Kalau apa ya, kalau Theo itu penelusurannya masih panjang banget tuh Theo. Itu banyak banget itu yang perlu Mbak. dikulik ya. Untuk dari mana awal tari sawat aja itu belum selesai itu Theo ya. Belum lagi musik gitu kan. Kalau ya aku setuju, memang yang dibongkar itu cara berpikirnya ya, cara melihatnya, bukan gerakannya gitu. Tapi memang bagaimana bahwa ini sebagai warisan leluhur ini memang menjadi tanggung jawab generasi berikutnya, generasi seterusnya untuk tetap bisa melestarikan budaya agung itu. Semoga Theo nggak putus semangat. Ini kerjaan panjang banget nih Theo. Good luck. Mbak. Ya mungkin aku berharap nanti di lain waktu suatu kesempatan kita bisa berkolaborasi membuat sesuatu yang entah itu bentuknya pertunjukan atau apa gitu, kita bisa kolaborasi gitu sembari juga terus membongkar mindset yang salah ya menurutku, tapi juga kita nggak bisa juga menyalahkan cara berpikir anak-anak muda sekarang karena itu juga imbas dari konflik yang diciptakan dari persoalan politik sebenarnya sih waktu itu ya. Jadi sebenarnya aku agak terganggu dengan kata kampung Muslim, kampung Kristen gitu. Ya kampung aja, nggak ada Muslim, nggak ada Kristen, semuanya sama gitu, kampung. Gitu. Nah, aku berharap juga itu kata agama itu coba Theo mulai dihilangkan gitu loh. Karena kalau masih tetap dipegang kata kampung Kristen, kampung Islam itu tetap terkotak-kotakan, ada gap gitu. Nah, paling tidak Theo sudah mulai bisa merubah menghilangkan kata Kristen dan Islamnya itu loh gitu, bahwa kita semua bersaudara seperti dari esensi dari tari sawat itu sendiri gitu loh. Jadi kayaknya itu yang juga harus dibongkar gitu. Nah, untuk Yanti, aku ya tertarik sih dengan kehidupan saudara-saudara kita di area pengungsian itu ya pada awalnya gitu. Cuman aku masih merasa minim banget informasinya. Jadi agak susah juga nih gitu mau nanya kayak gimana gitu. Karena fotonya juga buatku foto-foto itu masih kurang berbicara Yanti. Aku lihat pameran foto kamu beberapa bulan yang lalu di Kota Tua. Oh iya Mbak, terima kasih Mbak. Ya masih lebih ada berbicaranya lah ya foto-foto kalian waktu di pameran itu. Aku secara keseluruhannya. Jadi digali terus Yanti foto, buatlah foto yang bisa berbicara tanpa harus kamu yang berbicara, tapi si foto itu yang sudah berbicara gitu. Tapi good luck, Mbak. Keren, ya perjalanan kamu juga tetap panjang. Nanti kapan ya Olin kita bisa datang ke sana untuk kita bantuin Yanti. Sini, Mbak. Bantuin Yanti kita bikin sesuatu lagi. Gitu. Iya, tunggu jangan selesai dulu semangat nih. Yanti. Omikron selesai dulu nanti Omikron. Udah booster kok. Mbak, ada yang minta kaki palsu, Mbak, dari Kampung Akrit. Dia pengen sekali ya nanti palsu. Ya nanti Olin lah itu urusannya. Kalau workshop cat kayu, tapi kalau nyediain kaki palsu bingung juga mau mintanya kemana. Tanya Olin deh itu. Aduh, nggak tahu juga tuh gue kalau kayak gitu-gitu. Sama, nggak ngerti. Okay. Nah, tapi memang ada juga, aku juga mau komentarin ya, terutama untuk ke Theo dan Yanti dalam persoalan approach kita ya sebagai peneliti. Ini aku share aja. Kalau kita ke lapangan memang kita harus bilang pas datang adalah kita mau belajar gitu. Kenapa begitu? Karena gini, kita menghindari bahwa kita kayak datang mau ngapain gitu loh, kayak jadi ini orang mau ngasih bantuan tuh apa ya gitu. Jadi itu yang sebenarnya harus kita hindari setiap kali kita kemanapun, di riset dimanapun. Karena kalau aku biasanya kalau aku penelitian ke lapangan, aku selalu bilang bahwa oh ya saya datang sini mau belajar gitu, mau belajar dari bapak-bapak, mama-mama, kakak-kakak sekalian yang ada di sini.
Jadi jangan kita datang ke itu bilang kita mau cari informasi ya, jangan pakai istilah seperti itu. Kadang-kadang kita kalau meneliti ke lapangan memang perlu pendekatan yang lebih halus lah gitu, sehingga kita tidak kemudian jadi dicurigai gitu ya, karena Yanti juga sempat bilang kamu lagi ngurusin bantuan ya gitu, sampai dicurigain gitu ya. Nah, itu bahaya tuh gitu. Jadi memang ketika kita ke lapangan untuk penelitian apapun, ini juga untuk teman-teman semua ya yang muda-muda yang ada di sini. Biasanya kalau aku selalu bilang bahwa aku mau belajar gitu. Jadi dengan kita pakai kata belajar, itu menghindari konotasi bahwa kita datang mau ngapa-ngapain gitu. Karena itu yang selalu jadi persoalan. Dan aku ngelihat persoalan ini nggak hanya di NTT atau di Maluku aja ya, tapi di beberapa daerah lain, baik itu Kalimantan, Sulawesi, atau di Papua, setiap kali ada orang dari luar datang, selalu tuh dikira mau ngapa-ngapain di situ gitu. Nah, ini kan yang bahaya ya, makanya kemudian ketika kita datang kita harus pakai pendekatan pertemanan, kekerabatan gitu, dan kemudian memastikan bahwa orang-orang menerima kita dengan ikhlas ya, tanpa perlu ada imbalan apapun gitu. Karena memang proses belajar itu membuat kita dalam posisi yang sama gitu dengan orang yang kita teliti itu. Jadi nggak ada gap gitu. Kalau kita datang lalu kita bilang, oh saya dari ini yang organisasi berada begini-begini, wah itu biasanya sih langsung disangkain mau ngapa-ngapain gitu. Jadi memang ketika kita datang pertama kali, apalagi kalau kita memang belum pernah ke daerah situ ya, itu memang kita harus bilang kita harus belajar. Aku ingat dulu waktu pertama kali ke Atambua itu mungkin tahun 2002 ya, itu masuk ke sama Suster Cecilia gitu. Jadi aku nggak sendirian. Jadi memang kita harus datang dengan orang-orang yang memang sudah dikenal oleh mereka dan dipercayai oleh mereka. Karena kalau kita tiba-tiba datang gitu, nih orang siapa sih gitu datang ke sini gitu. Nah makanya sekarang ini aku sangat mendukung sebenarnya teman-teman di daerah untuk meneliti sendiri gitu loh, meneliti sendiri isu-isu kalian di sana gitu. Tapi tinggal nanti belajar teknis penulisannya aja gitu. Kayak seperti tadi kan mungkin Theo hasil penelitiannya lebih siap lah ya dibanding Yanti gitu. Karena kalau Theo tadi sudah memasukkan kajian dan kira-kira poin-poin penting temuannya gitu. Kalau Yanti tadi belum memasukkan poin-poin penting temuannya seperti apa. Tapi seperti itu bisa pelajari ya, belajar bagaimana mengkaji hasil riset kita itu yang kemudian menjadi kunci-kunci pemikiran kita dari hasil penelitiannya itu. Tapi itu sebenarnya teknis banget. Lama-lama juga kalau sering baca dan sering nulis nanti bisa pasti. Tapi sebenarnya yang paling repot adalah proses kita berproses dan kemudian duduk dengan subjek penelitian kita itu yang perlu waktu lama. Tadi yang Ira bilang ini masih lama banget gitu. Jadi kita memang perlu duduk lama, berproses, kemudian mendengar cerita-cerita dari banyak pihak gitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang belum kita dapatkan tadi itu. Kayak di di Timor Barat itu sekarang tadi di penelitian Yanti aku belum lihat bagaimana sebenarnya bagaimana pengaruh orang lokal gitu terhadap para warga Timor Leste yang kemudian memilih tinggal di Indonesia. Karena kan mereka sebenarnya warga negara Indonesia ya, harusnya sih mereka diperlakukan sebagai warga negara Indonesia gitu. Nah, dari masyarakat lokalnya sendiri sebenarnya bagaimana gitu sambutan mereka terhadap para orang-orang yang kemudian sekarang sudah menjadi warga negara di Indonesia gitu. Jadi kita kan sama-sama WNI sebenarnya, tapi kemudian kenapa masih seperti dianggap orang luar gitu. Ini kan sebenarnya yang harus dihapuskan ya. Bagaimana stigma dan cara pandang terhadap orang-orang pengungsi Timor Leste itu, supaya ya udah mereka adalah warga negara Indonesia, gimana nih caranya supaya mereka memang diperlakukan juga sama seperti warga Indonesia lainnya gitu ya. Nah ini yang belum di risetnya juga belum kelihatan. Tapi mungkin tadi untuk menjawab pertanyaan komentarnya Ira, memang fokusnya Yanti itu adalah dia fotografi ya, jadi foto-foto sebenarnya. Jadi dia nggak fokus di kajian dari risetnya, tapi mungkin ke depannya kalau ada yang mau ikutan bantuin Yanti untuk penelitiannya di Timor Barat, silakan. Kemarin itu sih aku sempat ngobrol sama Linda Tagi ya. Jadi Linda dan komunitas Lowewi ini sebenarnya tertarik tuh untuk ngobrolin isu
pengungsi perempuan di Timur Barat ya, tapi karena dia lagi di luar kota dan nggak bisa hadir hari ini. Tapi nanti mungkin ke depannya kita bisa obrolin untuk kolaborasi risetnya itu dengan wilayah lainnya gitu, dengan Kupang, Soe atau Keva gitu ya. Jadi nggak di Belu aja. Terus nanti Iya, bisa Mbak, saya mau kalau ke wilayah lain, Mbak. ya nggak maksudnya Ke belajar Kupang atau ngerisetnya, ke belajar ngerisetnya gitu ya, karena Yanti kan fokusnya fotonya bukan fokus di risetnya ya, kelihatan banget soalnya. Jadi bukan nanti ke depannya saya mau, Mbak, mau ketemu ya nanti pengungsi di tempat lain, nanti Mbak. diobrolin sama Linda ya. Cuma masalah Lindanya sekarang nggak hadir, jadi kita mungkin perlu ada rapat dulu sama Linda Oh, untuk iya. ngobrolin kira-kira nanti bisa kolaborasinya kayak gimana. Dan kemudian hasil penelitian ini juga selain jadi foto mau jadi yang lain, umumnya mau jadi buku atau mau jadi pentas teater. Umumnya kalau pentas teater di sini ada Mbak Ira tadi ya, nanti dia yang bisa bantu-bantu tuh kalau mau bikin workshop untuk teater ya. Dia lebih tahu lah kalau itu. Nah, ya itu sih mungkin tanggapan dari aku soal hasil dari presentasi riset hari ini. Dan ya semoga untuk teman-teman yang lain yang hadir di sini kalau ada ide-ide silakan. Kalau ingin berkolaborasi kita sangat senang sekali ya kalau ada yang mau berkolaborasi sama-sama. Mungkin dari aku itu aja ya, sekalian nutup kali ya. Makasih ya Theo dan Yanti, tetap semangat ya. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, terima kasih Mbak Olin. Oke, kita sampai di penghujung acara ya teman-teman. Kita sejak tadi sudah mengobrol tentang tari sawat, bagaimana tari sawat ini ditarikan, sejarahnya, dan kita mendengarkan kisah-kisah perempuan-perempuan pengungsi di Belu, Nusa Tenggara Timur. Oke, terima kasih kepada PWAG Indonesia atau Arts for Women yang mendukung kegiatan ini, relawan Jagat Setara, dan juga Hozum Mbak Dita yang telah membantu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di diskusi sore ini, dan paling utama saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita, Mbak Theodora yang meneliti tari sawat di Pulau Manipa, Maluku, dan Mbak Yanti Mesak yang menuliskan kisah-kisah pengungsi perempuan di Belu, Nusa Tenggara Timur. Semoga riset ini bisa disebarluaskan dan dibaca oleh banyak orang dan menjadi pembelajaran bagi kita mengenai kondisi perempuan di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Besar harapannya riset-riset ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi bahan referensi gitu ya Mbak, tambahan literatur kajian untuk riset-riset lainnya. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih semua. Kita foto dulu ya sebelum keluar. Terima kasih. Oh iya. Oke. Kita stop dulu kali ya Dita, ininya recordingnya baru foto kali ya.